Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 19 Desember 2021, Pekan Advent keempat. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Luciana PRR dari komunitas novisiat PRR Riang Kemi Elaran Tuka, Flores Timur, NTT. Dengan tema Perjumpaan Maria dan Elizabeth. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Datanglah 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salam sampai kepada telingaku,
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjumpaan Maria dan Elisabet. Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan dua bersaudara antara Maria dan Elisabet terjadi karena malaikat Gabriel mengunjungi Maria di Nazaret dan menyampaikan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan menjadi ibu bagi Mesias. Maria terkejut ketika mendengar kabar dari malaikat Tuhan, namun ia menanggapi undangan Allah dengan penuh iman dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ketika menerima kabar gembira dari malaikat, Maria bergegas menuju rumah Zakaria dan Elisabet dengan sebuah kerinduan yang besar, ingin menyampaikan kabar sukacita kepada saudarinya Elisabet dan ingin berbagi sukacita besar itu dengan saudarinya. Maria juga punya misi untuk melayani saudarinya yang sedang mengandung di masa tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kunjungannya kepada Elisabet, terlihat Maria tidak tinggal diam. Bersama Elisabet, mereka berkumandang memuji dan memuliakan kebesaran Allah yang terjadi dalam diri mereka. Mereka berbagi sukacita. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan Elisabet pun merasakan sukacita itu. Selain itu, Maria menjalankan misi kunjungannya dengan melayani Elisabet selama 3 bulan. Kedua perempuan sederhana ini begitu terbuka pada rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri mereka. Saudara-saudari yang terkasih, di minggu Advent keempat ini, Santo Lukas mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menanggapi campur tangan Allah di dalam hidup kita. Kita diajak untuk belajar rela meninggalkan segala bentuk kenyamanan, rutinitas, dan kemapanan kita dan menuju kepada hal yang baru. Kita menyadari bahwa dalam keseharian hidup kita cenderung menerima segala sesuatu yang sudah ada. Kita lupa untuk pergi menemui atau menjumpai orang lain di sekitar kita. Kita juga sering membangun prasangka yang kurang baik terhadap sesama. Kita tidak siap untuk melakukan perjalanan seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Oleh karena itu, mari kita berani melangkah pergi seperti Bunda Maria. Pergi menjumpai orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan salam kita. Pergi dari prasangka-prasangka buruk tentang sesama yang lain kepada berpikir positif tentang mereka. Pergi dari kelemahan-kelemahan diri kita menuju Bethlehem sukacita. Semoga langkah kita semakin dekat ke Bethlehem untuk menyambut Yesus Sang Raja Damai. Selamat hari Minggu Advent keempat. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Bapa, kami bersyukur untuk sabda Putra yang meneguhkan, yang mengajarkan kami untuk melangkah pergi, mengunjungi, menyapa, dan menolong sesama yang membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Semoga kami terbuka hati untuk melakukannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan,
hari-hari penantian kami akan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat semakin dekat. Semoga kami semakin mempersiapkan hati dan diri kami untuk menyambut kedatangannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah situasi yang aman bagi semua umat Kristiani yang akan merayakan Natal, sehingga semuanya terhindar dari segala mara bahaya dan ancaman apapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah orang-orang sakit dan mereka yang dalam susah derita. Semoga kasih dan kesetiaan senantiasa menyertai mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, menyampaikan permohonan pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.